Nama-nama calon menteri dan wakil menteri juga sudah seliweran, terkhusus di sektor ekonomi. Adakah yang mana ini melihatkan atau bisa diproyeksikan bahwa memang pelaku pasar suka atau tidak suka dengan nama-nama tersebut? Bagaimana Anda melihatnya? Kalau suka atau nggak suka sebenarnya balik lagi ke persepsi masing-masing ya, Bram. Ya, kita kaitkan dengan pergerakan. Ya, tapi kalau kita kaitkan dengan pergerakan kan kemarin ada beberapa emiten yang terafiliasi dengan menteri ya, Bram. Itu memang naiknya signifikan karena setelah ada pemanggilan ke rumah dari Pak Prabowo sendiri. Jadi kalau kita bisa sebutkan itu ada nama Erick Thohir, kemudian ada Roslani, ada Rahmat Pambudi, ada Widianti, kemudian juga ada Dudi Parwagandi, dan juga calon wakil menteri kan juga ada Raffi Ahmad. Jadi keenam tokoh ini kita ketahui memiliki afiliasi emiten di Bursa Efek Indonesia. Dan kemarin setelah pemanggilan tokoh-tokoh tersebut memang harga sahamnya sempat naik ya. Tapi balik lagi biasanya para investor hanya mencari atau trading jangka pendek aja. Kalau misalkan untuk jangka panjang harus balik lagi melihat dari sisi kinerja keuangan ya. Karena salah satunya memang justru masih ada yang masuk di FCA dan juga bahkan suspend harga sahamnya. Jadi balik lagi mau suka nggak sukanya tetap harus lihat dari kinerja emitennya. Oke, baik. Kalau memang secara keseluruhan cukup baik begitu ya dari adanya momentum pergantian presiden ini, lalu seberapa besar juga peluang capital inflow masuk ke negara kita? Nah, ini menarik sekali karena kan mengingat juga kebijakan Prabowo ini kan optimis sekali perekonomian kita bisa tumbuh di 8% ya, Bram, selama 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat secara year to date untuk data pembelian asing itu sudah masuk sekitar 44 triliun rupiah ya kalau kita lihat. Di sini kan berarti ada optimisme bahwa para pelaku pasar baik domestik maupun juga asing percaya bahwa di pemerintahan baru ini Indonesia akan ekonominya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Karena kita melihat juga beberapa negara Eropa, negara Asia lainnya itu kan justru PDB-nya itu turun ya, tapi kita masih bisa konsisten di 5%. Bahkan Cina sendiri masih bertahan di bawah 5%. Kita sudah berada tetap di stabil di 5%. Jadi saya rasa dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintahan baru dari hilirisasi, kemudian ada insentif-insentif lainnya, termasuk ada insentif PPN juga, kemudian juga ada kebijakan dari program-program makan siang gratis. Jadi menurut saya harusnya ini bisa menunjang perekonomian di 5 tahun ke depan. Oke, Anda katakan seperti itu begitu ya. Lalu bagaimana juga prospek dari pergerakan rupiah dan juga indeks harga saham gabungan kita ke depannya, Susi? Ya kalau untuk rupiah karena mengingat di mana juga kita komitmen ya juga konsisten dalam menjaga stabilisasi ekonomi terutama untuk rupiah, saya rasa rupiah hingga akhir tahun mungkin bertahan di level 15.500 hingga 15.600. Tapi sebenarnya balik lagi sama hasil pemilu US karena kan rupiah kita kan sensitif terhadap pergerakan indeks dolar ya, Bram. Jadi kalau misalkan indeks dolarnya nanti menyambut positif terhadap hasil pemilu di US sendiri, kemungkinan ya rupiah kita masih bertahan di level 15.700-an. Tapi kalau untuk ISG, kita optimis banget dari para analis kita bisa bertahan di level 7.700 bahkan 7.800-an. Nggak muluk-muluk karena mengingatkan tinggal beberapa bulan lagi ya kita mengakhiri akhir tahun. Terus kemudian di kuartal 3 diprediksi memang banyak emiten yang akan mencatatkan laba lebih besar. Jadi kita rasa untuk ISG bisa bertahan di level 7.700 hingga 7.800. Oke, kalau Anda katakan hingga akhir tahun indeks harga saham gabungan di level 7.700 hingga 7.800, berarti titik-titik saat ini memang sudah titik-titik maksimal. Bahkan memang sudah tidak ada celah sebetulnya untuk entry bagi para investor memanfaatkan peluang. Ya sebenarnya kalau kita melihat memang sekarang kan sudah di level hampir dekat lagi 7.800-an ya, Bram. Sebenarnya di mana titik kita tuh sebenarnya sudah level yang cukup tinggi. Tapi sebenarnya kan kita bisa memanfaatkan momentum di mana ISG bergerak sideways nantinya gitu kan, biasanya kan ada window dressing di akhir tahun ya. Dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi saya rasa kita juga nggak bisa berpatok hanya terhadap ISG saja, tapi balik lagi terhadap kinerja emitennya masing-masing. Oke, di tengah daya beli masyarakat yang juga dalam tren penurunan, apakah window dressing juga masih menarik bagi para pelaku pasar untuk mencari peluang di sana, Susi? Tentu saja menurut saya masih menarik karena mengingat masih ada sentimen dari pesta pora hasil pelantikan nantinya ya, atau pelantikan presiden nanti biasanya habis pelantikan tuh ISG biasanya ngegas lagi gitu ya. Kemudian kan juga mengingat bahwa nantinya tahun depan ada insentif saya rasa sih kemungkinan masyarakat Indonesia masih mau menghabiskan uang atau konsumsi lebih tinggi di akhir tahun nanti untuk Natal dan juga tahun baru. Oke, baik. Sebenarnya catatan apa lagi yang bisa kita cermati untuk menyambut tahun 2025 begitu ya? Apakah memang sebetulnya secara sentimen, lalu juga secara pergerakan akan sama-sama saja di tahun 2024 ini? Atau justru kebalikannya, Anda melihat di tahun 2025 pergerakan indeks harga saham gabungan akan lebih semarak?
Ya, sebenarnya ini tergantung dari hasil kebijakannya ya, Bram. Kebijakan dari pemerintahan baru ini apakah nantinya akan berhasil atau tidak. Karena kan banyak yang memprediksi 2025 itu tidak sebaik 2024. Karena 2024 itu kita ada pilkada, ada pemilu gitu ya. Itu kan biasanya perputaran uangnya itu besar ya. Sedangkan tahun 2025 kan nggak ada momen itu. Itu hanya ada momen seperti biasanya ada Idul Fitri, Natal, dan juga Tahun Baru. Jadi memang menurut saya tahun 2025 agak berat ya. Jadi kemungkinan ISG hanya mampu bertahan mungkin di level yang nggak jauh beda dari saat ini. Oke, tidak jauh berbeda dari level yang ada saat ini, begitu key points-nya. Kalau kita melihat begitu ya dari kebijakan, Anda tadi sempat sounding terkait kebijakan, kita lihat bahwa memang fokus utama dari pemerintahan terbaru kita nanti, yaitu adalah makan bergizi gratis. Selain sektor consumer yang ada berdampak positif bagi kebijakan tersebut, adakah sektor lainnya yang juga bisa terkerek naik begitu untuk dari kebijakan yang nanti juga sudah difokuskan oleh pemerintah terbaru? Ya, karena kan kebijakan kan nggak hanya fokus terhadap konsumer aja ya. Logikanya kalau misalkan ada makan gratis itu kan bukan hanya ke consumer goods aja. Itu nanti ngaruh ke sektor pertanian, ke perkebunan ya Bram. Kemudian juga ke logistik juga itu akan berpengaruh. Kemudian kan kita ketahui juga di pemerintah Prabowo ini kan akan terus mengenjot proses pembangunan IKN. Jadi infrastruktur menurut saya masih cukup baik. Mengingat juga ada nantinya penghapusan PPN yang berpengaruh terhadap sektor properti dan sektor infrastruktur. Jadi dua sektor itu juga terpengaruh. Kemudian di sektor perkebunan juga berpengaruh karena kan kita di tahun 2025 nanti kan juga akan melanjutkan dari kebijakan biodiesel ya, yang B35 itu nanti menjadi B50. Jadi menurut saya di sektor perkebunan terutama untuk CPO, saham-saham CPO ini juga bisa menarik. Oke, kita lihat dari sentimen terdekat begitu ya, bahwa memang hanya menghitung jam lagi presiden dan wakil presiden kita berganti. Arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah di pekan depan akan seperti apa gejolaknya? Ya, pasti kita harapannya pekan depan akan pesta pora lagi ya. Kemungkinan ISG akan menuju di level 7.800. Untuk rupiah sendiri kalau kita mengingat pergerakan hari ini kan bertahan di level 15.400. Kalau misalkan di pekan depan indeks dolar tidak terpengaruh dari data-data ekonomi US sendiri, kemungkinan bisa di level 15.300-an. Oke.